Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syam dengan NIM 2203009 dari kelas RMIKA 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Visual Basic dengan membuat 4 formulir yang dimana kita akan menggunakan juga untuk command button perintah simpan, cari, ubah, hapus, dan keluar. Jadi pertama-tama di sini kita sudah membuat ada 4 formulir. Kita sudah pada satu proyek kita sudah membuat 4 formulir, yang itu ya ada formulir diagnosa, dokter, identitas, dan tindakan. Dimana pada formulir diagnosa ini di sini menggunakan ada kode diagnosa dan diagnosa. Dan di sini juga sudah ada data grid-nya yang sudah dihubungkan dengan akses melalui ADODC. Nah, selanjutnya di sini juga ada formulir untuk dokter, di mana ini terdiri dari ada kode dokter, nama dokter spesialis, dan juga sudah dihubungkan dengan akses menggunakan ADODC Properties, dihubungkan pada data grid-nya. Selanjutnya di sini ada identitas pasien, yaitu ada nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Di sini juga sudah dihubungkan dengan aksesnya menggunakan ADODC. Juga sudah ada tombol simpan, cari, ubah, hapus, keluar, dan baru. Selanjutnya di sini juga ada tabel tindakan, di mana terdiri atas tindakan, kode tindakan dan tindakan yang juga sudah dihubungkan dengan akses menggunakan ADODC Properties. Kemudian pada data grid-nya sudah dihubungkan. Nah, selanjutnya ini adalah akses yang telah dibuat, yaitu ada diagnosa, kemudian ada juga dokter, ada identitas, dan juga ada tindakan. Selanjutnya di sini kita akan mulai menginput dengan perintah-perintah komen. 6 komen ini kita menginput pada diagnosa. Di sini kita klik 2 kali pada komen simpan di sini. Kita klik 2 kali. Selanjutnya akan muncul seperti ini untuk pengkodeannya. Nah, pada private sub 1, komen 1, langsung saja kita masukkan kodenya, yaitu with ADODC 1.record set, kemudian on error, resume, next. Selanjutnya ada enter mover, selanjutnya enter find, kemudian kutip 2 kode diagnosa, kemudian sama dengan petik 1, kemudian petik 2, dan teks 1, titik teks, dan kemudian petik 2, petik 1, petik 2. Selanjutnya yaitu if not, titik EOF, kemudian 10, kemudian enter. Selanjutnya ada MSG box, kode diagnosa sudah ada, kita petik dalam petik, kemudian enter else, kemudian titik add new, kemudian tanda seru kode diagnosa sama dengan teks 1 titik teks, kemudian kita enter, kemudian tanda seru diagnosa sama dengan teks titik 2 teks, kemudian titik update, kemudian and if. Selanjutnya itu ada on error, go to 0, kemudian end with, kemudian kita start. Nah, di sini akan muncul formnya, form 1, kita bisa input kode diagnosa dan diagnosanya. Di sini ada tadi saya coba 1, kemudian di sini kode diagnosanya kita masukkan A41.9 dengan diagnosanya yaitu sepsis. Selanjutnya kita simpan. Nah, dia akan muncul di sini dengan kode ID diagnosanya 2 dengan kode diagnosa A41.9 dengan diagnosanya yaitu sepsis.
Nah, selanjutnya kita input lagi K65.9 dengan diagnosanya yaitu peritonitis. Kemudian 65.9 diagnosanya yaitu peritonitis. Kemudian kita simpan di sini. Simpan. Kemudian dia akan tersimpan juga. Kemudian kita close. Kita kembali pada form awalnya. Di sini selanjutnya kita klik pada cari komen 2 yang di sini terbuka. Kemudian kita isi, kita copy saja kepada komen satunya. Kita copy. Kemudian kita paste pada di antara private sub dan end sub. Nah, di sini kita hapus on error resume next-nya. Kemudian if not-nya di sini kita hapus. Kemudian di sini juga kode diagnosanya kita hapus di sini, kita ganti menjadi data sudah ada. Kemudian add new-nya kita hapus. Nah, selanjutnya di sini juga update-nya kita hapus. Kemudian go to error-nya juga kita hapus. On error go to null-nya kita hapus. Kemudian kode diagnosa dan diagnosanya kita pindahkan ke belakang beserta tanda serunya. Nah, selesai itu. Selanjutnya kita runkan. Kita start. Selanjutnya kita coba di sini, kita klik K30, kita cari. Nah, akan muncul di sini dyspepsia. Nah, selanjutnya kita coba K65.9. Selanjutnya kita cari. Nah, di sini akan muncul berganti menjadi peritonitis dan panahnya di sini juga akan mengarah ke peritonitis. Selanjutnya kita close. Kita kembali ke form awal. Nah, di sini selanjutnya yaitu ubah. Kita klik 2 kali pada ubah. Di sini akan muncul komen 3. Selanjutnya yaitu kita copy saja langsung pada komen satunya. Kemudian kita paste. Kemudian kita hapus move first. Kita hapus with ADODC. Kita hapus on error-nya. Sini. Selanjutnya kita hapus on error. Juga kita hapus move first, kemudian find-nya, kemudian if not-nya, kemudian juga kita box sehingga tersisa hanya kode diagnosanya sama diagnosa dengan with ADODC-nya. Kita juga hapus di sini update dan kemudian if-nya and if-nya. Selanjutnya yaitu kita runkan. Nah, di sini selanjutnya kita ingin ubah. Nah, yang akan diubah yaitu kita klik di sini K365 peritonitis. Kita ganti menjadi I10 hipertensi. Nah, kita klik ubah. Di sini akan terganti I3-nya I10 hipertensi. Nah, selanjutnya kita kembali pada form awalnya. Pada perintah hapus kita klik 2 kali. Di sini akan muncul komen 4-nya. Nah, selanjutnya pada komen 4 ini kita klik saja with ADODC 1 titik record set, kemudian titik di sini ada delete. Kemudian di situ ada end with dan end sub. Kemudian kita runkan dan start. Oke, di sini kita akan menghapus A41.9, kemudian kita cari di situ ada sepsis. Kemudian kita di sini hapus, maka dia akan hilang di sini.
hanya tersisa dispepsia dan hipertensi. Kemudian kita close kembali ke form awalnya. Nah, di sini pada komennya, di sini pada pengkodeannya. Selanjutnya kita masukkan public subnya. Yang pertama yaitu ada public sub hidup. Kemudian dalam kurung balas kurung, kemudian kita enter teks 1 titik teks true, kemudian teks 2 titik teks true. Kemudian di sini teks 1 titik enable sama dengan true. Kemudian teks 2 titik 2 enable true. Kemudian pada public sub matinya yaitu teks 1 enable false. Kemudian juga teks 2 titik enable false, karena dia mati jadi dia false. Selanjutnya kita kembali ke form awalnya. Di sini kita klik 2 kali pada keluar. Nah, di sini akan muncul komen 5. Di sini kita klik end, kemudian kita runkan. Selanjutnya kita runkan, kemudian start. Di sini kita ke form untuk pengisiannya. Pertama-tama kita input dulu kembali G61.9 hemiplegia. Kemudian kita bisa langsung keluar, kita klik keluar. Nah, langsung kembali pada pengkodeannya. Selanjutnya kita bikin public sub kosongnya. Kemudian di sini kita klik public sub kosong. Kita dalam kurung, balas kurung, kemudian teks 1 titik teks, kemudian sama dengan kutip 2 dan teks 2 titik teks. Kemudian juga di situ kutip 2. Nah, kemudian kita coba di sini pada komen satunya kita tulis kosong di bawah end with. Nah, selanjutnya kita coba untuk run kan. Kita klik run, kemudian kita start. Nah, di sini kita coba input kembali. Di sini I64 stroke. Kemudian kalau kita simpan di sini pada kode diagnosa dan diagnosanya dia otomatis langsung terhapus. Tidak seperti tadi, dia akan masih tetap tinggal. Nah, selanjutnya kita keluar. Kemudian di sini pada titik-titik kosongnya di sini pada form diagnosa, kita lihat di sini awalnya pada titik-titik kosong di sini, kemudian kita klik, kemudian akan muncul private sub from load. Nah, di sini kita gunakan, kita input mati saja, kemudian teks 1 enable, kemudian kita klik teks 1 enable false, kemudian teks 2 titik enable false juga di sini. Nah, selanjutnya kita start, kita runkan dan start. Di sini pada kode diagnosa maupun diagnosanya dia tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan menginput karena dia tadi di sini kita matikan pada from load-nya kan. Kemudian kita hapus. Selanjutnya kita keluar pada form diagnosanya. Kemudian kita klik komen 6-nya baru. Kemudian pada komen 6 ini kita klik hidup, komen 1 enable true sama dengan true, kemudian komen 2 enable sama dengan true, kemudian komen 3 enable sama dengan true, kemudian komen 4 enable sama dengan true, kemudian komen 5 enable sama dengan true.
Nah, selanjutnya kita keluar, kemudian kita klik lagi pada form titik-titik di sini pada form diagnosanya, kemudian akan muncul kembali private sub from load. Kemudian kita ketik mati, kemudian komen 1 enable false, kemudian komen 2 enable false, kemudian komen 3 enable false, kemudian komen 4 enable false, kemudian komen 5 enable false. Nah, selanjutnya kita runkan tombol barunya yang hanya aktif, yang lainnya tidak aktif. Nah, barunya aktif. Di sini kalau kita klik baru, maka mereka akan muncul semua, akan aktif. Nah, selanjutnya kita coba menggantinya. Di sini pada private sub command name-nya kita copy enable komen 3-nya sampai komen 6-nya. Komen 3 sampai komen 5-nya kita copy, kemudian kita hapus di situ, kemudian kita pindahkan ke komen 2 di bawah end with. Kemudian kita runkan. Sini jika kita klik baru, di sini akan yang hanya muncul itu simpan dan cari. Kemudian jika kita klik K30 dan cari, maka mereka akan muncul semuanya, ubah, hapus, dan keluar. Oke. Nah, selanjutnya hal ini juga dapat dilakukan pada form identitas pasien. Di sini kita klik identitas, kemudian muncul seperti ini, kemudian kita coba klik pada simpan. Nah, di sini juga sudah ada codingan yang telah saya lakukan seperti tadi. Nah, di sini selanjutnya jika kita ingin memfokuskan pada formnya, kemudian ini kita klik saja. Misalnya di sini saya ingin fokuskan pada teks 3, yang mana teks 3 itu adalah jenis kelamin. Di sini kita tulis pada form komen 1-nya kita klik teks 3 titik set fokus, kemudian kita coba runkan. Nah, di sini jika kita input, misalnya di sini 00008, namanya kita kasih nama Wendy, jenis kelaminnya perempuan, kemudian dia tinggal di Belopa. Nah, kalau kita simpan di sini, nah dia akan kembali pada jenis kelamin. Di sini jenis kelamin. Selanjutnya kita juga bisa mengatur juga yang ininya, yang private sub-nya atau komen 6-nya, yaitu misalnya kita copy ini seperti tadi yang pada diagnosa, kemudian kita hapus, kemudian kita taruh ini ke komen 2 di bawah end with. Nah, kita enter, kemudian kita paste di sini, kemudian kita runkan. Start. Nah, di sini dia tidak akan muncul, kita klik baru. Kalau kita klik baru, di sini akan dia muncul simpan dan cari. Kemudian kita coba di sini kita klik 003, kita coba cari. Nah, di sini dia bisa ubah, hapus maupun keluar. Kita bisa lakukan ini juga. Pada tempat-tempat yang lainnya. Kemudian kita kembalikan.
Kita juga melakukan coding seperti ini pada dokter maupun tindakan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.